Keluarga istana nih benar-benar luar biasa. Tak seperti yang lainnya. Aji mumpungnya kelewat nabrak apa saja loh. Dan yang memanfaatkan tidak sekedar keluarga inti maupun juga orang-orang dekat presiden. Sekretaris pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi, Sandy Fardiansyah, mengaku siap maju dalam kontestasi pemilihan wali kota atau Pilwalkot Kota Bogor 2024. Ikut-ikutan loh, pengen memanfaati jabatan. Yang terbaru kemarin, ada mantan ajudan Pak Jokowi, serta sesprinya Bu Iriana, akan turun di Pilkada November mendatang. Lah kok nanggung-nanggung ya, mung loro tok lho. Wah, wes dan nggak ada yang lain, Pak. Yang lain lho sekalian kabeh do melu ngono lho. Kaya tukang masake nyalon, nyalek. Nah, tukang kebune yo nyalek. Stilisnya Mbak Selfie atau yang ngomong Jonetes lho, sekalian tidak ikut pilkada. Nanti nek dikonfirmasi ke Pak Jokowi kan, ke Bu Iriana apa ke Mas Gibran, wes toh jawabnya mesti apalan banget nih. Koyo biasane no, kan yang milih rakyat. Itu pun ditambah kalimat ini. Setiap warga negara itu mempunyai hak politik masing-masing. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Peristiwa ini menambah daftar panjang. Panjang kali lebar, oh bukan, panjang. Sesatnya makna demokrasi. Yang seolah-olah diterjemahkan keluarga istana sebagai orang bebas melakukan apapun sepanjang tidak dilarang oleh aturan gitu. Lah iya no. Jebul yang turun memanfaatkan jabatan Pak Jokowi, yo tidak sekedar Mas Gibran dan Mas Kaisang putranya kok, tapi juga Mas Bobi dan Mbak Erina menantunya loh. Adalah David Agus Yunanto. Ada yang kenal belum sama ini Mas David Agus Yunanto? Mantan ajudan Pak Jokowi waktu jadi wali kota di Solo sana. Mas Sandy ini wali kota Solo ya, iya. Serta Mas Sandy, oh iya, Mas Sandy Fardiansyah nih. Ini sesprinya Ibu Negara, mencoba memanfaatkan nama RI 1. Bedanya Pak David itu pengen maju di kontestasi Kabupaten Boyolali, sedang Bang Sandy mencoba peruntungannya loh di Kota Bogor sana, kota hujan. Di Bogor kota hujan. Beberapa waktu yang lalu juga sudah menyebar foto sebuah billboard di depan pasar Boyolali itu menampakkan wajah mantan ajudan itu. Sementara Mas Sandy mengaku telah meminta restu kepada kepala negara dengan respon didukung. Iya. Bila yang beginian kita biarkan ya, adakah ini sebuah demokrasi yang kita inginkan? Atau jangan-jangan malah mayoritas rakyat kita nggak tahu apa itu demokrasi. Makanya kemudian gagap merespon bagaimana harusnya bersikap. Termasuk di Pilpres kemarin. Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo itu bukan persoalan. Memang tidak mudah memaknai sebuah demokrasi. Rakyat butuh belajar, butuh mengerti, butuh memahami prinsip-prinsip demokrasi secara baik dan benar. Sebuah sistem demokrasi yang baik tidak sekedar membatasi hak setiap individu. Namun loh, juga setiap proses elektoral posisi seseorang, kandidat tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, tidak dipengaruhi money politik, dan lainnya. Jika kita sadar, opini bahwa majunya Gibran sebagai pihak mewakili anak muda, saatnya kaum muda tampil, itu jelas menyesatkan. Premis Gibran anak muda, mewakili anak muda. Saatnya kaum muda tampil, bukan premis yang salah. Namun di sisi lain, kita mesti melihat Gibran itu anak presiden yang masih memegang kekuasaan, ya, sebagai wali kota Surakarta, yang bisa mempengaruhi banyak hal. Itu yang mestinya dilihat. Sebut saja nih, ada anak muda lain bernama Reza Rahardian misalnya gitu ya.
Misalnya Mas Reza ini jadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah MK benar-benar akan memutus batas usia capres-cawapres diubah? Apakah Presiden bakal bilang ke media? Presiden punya hak berkampanye dan boleh memihak? Pak Jokowi tidak akan melakukan apapun. Sebab Reza Rahardian, anak muda yang tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi, artinya ya demokrasi itu benar menempatkan orang dalam hak yang sama. Tapi apakah publik bakal memberi penilaian yang sama? Pasti tidak. Majunya Pak David ini ya, dan Bang Sandi. Keduanya jelas memanfaatkan popularitas, kedekatan, pengaruh, dan berharap diuntungkan dengan itu semua. Apakah bila keduanya ikut kontestasi pilkada akan ada jaminan menang? Tergantung apa tindakan keluarga presiden. Kita tahu pilkada masih digelar bulan November, 8 bulan lagi nih kurang lebih. Dan jarak waktu yang panjang itu tidak menutup kemungkinan orang-orang terdekat keluarga istana ikut-ikutan maju kontestasi. Nah bila ini loh diikuti sopir Pak Prabowo, tukang jaga rumahnya Bu Titi, atau sopir pribadinya Mas Didit ikut pilkada bagaimana? Wah, wis gayeng banget ini. Iya, gayeng tenan. Tapi nggak apa-apa. Itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tidakkah masa depan demokrasi kita muter-muter aja di demokrasi elit kekuasaan? Pertanyaan yang mendasar nih, benarkah kita lupa apa makna nepotisme itu? Yang begini tidakkah masuk dalam kategori nepotisme? Ngono ki apa ora mlebu kategori nepotisme? Ini loh yang namanya kekuasaan yang menafsir tunggal sebuah kata, membenarkan apapun yang dilakukannya, merobek pondasi bernegara yang baik. Dan yang paling utama ya dirugikan ya rakyat toh. Orang maju kontestasi hanya karena latar belakangnya. Orang mau ikut pilkada disebabkan dekat kekuasaan. Orang yang bertarung di kepala daerah dekengane pusat. Kayak sapa kayak dekengan pusat ngono. Oh iya. Terus judulnya gak bahaya ta? Ora. Bukankah demokrasi mestinya mempertarungkan ide, mengadu gagasan loh, memperdebatkan visi, perang konsep kesejahteraan rakyat. Bisa kita bayangkan loh, bila rakyat terus-terusan dibodohi, ya kita akan sampai pada zaman di sebuah daerah bakal bertarung 3 kandidat. Pertama mantan tukang cuci istana melawan tukang AC kantor presiden. Serta kandidat satunya lagi anak pembantu staf khusus presiden. Makanya maukah kita rela para calon pemimpin membawa-bawa latar belakang mereka untuk menjadi kepala daerah? Bukankah mestinya seorang kandidat maju karena gagasan terlebih dahulu? Rakyat itu akan bahagia bila yang punya konsep layanan jaminan kesehatan 24 jam. Itu loh. Mantan ajudan Pak Menteri itu betul itu punya layanan konsepnya 24 jam. Nah, rakyat akan lega bila yang punya program pendidikan tuntas 12 tahun adalah keponakan ketua KPK. Rakyat akan senang bila yang usung ide jaminan kerja lulus SMK bekas tukang cukur presiden. Artinya latar belakang mereka sebagai orang-orang dekat pejabat itu hanya kebetulan, bukan yang jadi faktor penentu. Istilahnya ya barang dagangan lah ngono loh. Fenomena orang bawa-bawa istana mesti disudahi, dihentikan, lereno, ojo nggawa istana, sebab bisa merusak demokrasi kita. Media memiliki posisi penting untuk tidak asal menyampaikan informasi. Namun mereka ikut bertanggung jawab mengkritisi informasi-informasi yang berpotensi atau memiliki peluang merusak sistem demokrasi yang kita bangun. Teman-teman semuanya nih, Sobat Om Ben dimanapun berada, sebenarnya punya peran penting menyebarkan informasi terkait topik serupa, disertai dengan catatan kritisnya
supaya informasi yang sampai pada orang lain itu tidak kemudian malah bebas penilaiannya. Apa demokrasi kita mau kita busukkan sendiri? Atau sudah ada sistem lain selain demokrasi untuk memilih pemimpin yang lebih baik? Lah wong jalan demokrasi yang kita yakini sampai sekarang ini saja ya, masih jauh dari sempurna. Masa mau diganti sistem lainnya? Ya monggo, mari kita beri perhatian. Sebab masa depan demokrasi itu di tangan kita, rakyat Indonesia. Jangan mau kita dibodohi para elit itu, yang suka bawa-bawa dekengan pusat demi keuntungan mereka sendiri. Demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.